Nicola Furlong lahir pada tanggal 17 Desember 1990 dari pasangan Andrew dan Angela di sebuah desa yang indah di County Wexford, Irlandia. Nicola memiliki dua orang adik perempuan, yang pertama Andrea yang 3 tahun lebih muda dan Hannah yang 9 tahun lebih muda darinya. Dan Nicola sangat dekat dengan keduanya. Nicola dikenal karena senyumnya yang cerah, kepribadiannya yang hangat, memukau, murah hati, serta semangat hidupnya yang besar. Sejak usia dini, Nicola menunjukkan kecintaan pada dunia musik dan olahraga. Dia bisa main piano dengan sangat baik dan merupakan atlet yang baik juga. Dia sering terlihat bermain sepak bola dan berlari dalam kompetisi lokal. Nicola juga memiliki dedikasi yang begitu besar dalam sekolahnya. Dia unggul secara akademis dan bertekad untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang datang padanya. Setelah lulus SMA di Irlandia, Nicola mendaftar sebagai mahasiswi di Universitas Dublin untuk mengejar gelar di bidang bisnis internasional dan juga bahasa Jepang. Dan ketika ada kesempatan untuk melanjutkan studi di luar negeri, ayahnya menyarankannya untuk pergi ke Jepang. Kecintaannya untuk menjelajahi budaya dan bahasa baru mendorongnya untuk mengikuti program pertukaran pelajar di Universitas Ekonomi Kota Takasaki di Jepang pada tahun 2011. Kesempatan ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi Nicola yang menggabungkan ambisi akademisnya dengan kecintaannya pada pengalaman baru. Dia berpikir itu adalah kesempatan sekali seumur hidup dan dia harus mengambilnya. Meskipun itu berarti harus tinggal jauh dari teman-teman, keluarga, dan juga pacarnya. Tinggal di Jepang membutuhkan penyesuaian yang sangat besar. Awalnya Nicola berjuang untuk bisa menemukan jalan hidupnya di Jepang. Daerah tempat tinggalnya berjarak sekitar 2 jam dari Tokyo yang sangat menakjubkan dalam hal keindahannya, tetapi berada jauh di luar kota besar. Kota itu menawarkan gaya hidup Jepang yang lebih tradisional, yang berarti banyak orang yang tidak bisa berbicara bahasa Inggris seperti di daerah yang lebih modern. Selain itu, Nicola sangat merindukan keluarganya yang menghilangkan sebagian besar dari pengalaman yang bisa diberikan oleh Jepang. Meskipun dia senang menghabiskan waktunya di sana, dia lebih suka untuk bisa lebih cepat menyelesaikan tahunnya di program pertukaran pelajar dan kembali ke rumahnya untuk bertemu dengan keluarganya. Namun pada akhirnya, Nicola berhasil beradaptasi dengan lingkungan barunya, memiliki teman baru, dan membenamkan dirinya dalam budaya Jepang yang sangat semarak. Ia dikenal oleh penduduk setempat sebagai wanita muda yang baik hati dan mudah didekati. Kecintaannya pada musik berlanjut di Tokyo, di mana dia sering menghadiri konser di sana. Akhir pekannya selalu diisi dengan petualangan, mulai dari mengunjungi kuil bersejarah hingga mencoba makanan baru. Dan dia sering mendokumentasikan pengalamannya itu di sebuah blog yang terus memberitahu teman-teman dan keluarganya di rumah tentang perjalanannya. Nicola membuat satu postingan blog terakhir sebelum masa depannya berubah selamanya. Semua yang telah dia kerjakan, semua hubungan yang telah ia jalin di Jepang, kenangan yang dia buat dengan teman-teman baru dan keluarga baru, semuanya lenyap dalam sekejap mata. Nicola hanya tinggal beberapa bulan lagi untuk bisa kembali pulang ke Irlandia. Namun, di malam hari di tanggal 23 Mei 2012, Nicola dan seorang temannya, seorang gadis lain dari Irlandia yang tidak diketahui identitasnya, memutuskan untuk menghadiri konser Nicki Minaj di Tokyo. Konser itu seharusnya menjadi malam yang menyenangkan bersama dengan teman, pelarian dari jadwal kuliah mereka yang padat.
Namun, mereka tidak tahu bahwa malam itu akan berubah menjadi malam yang gelap dan menyeramkan. Nicola dan temannya pergi ke Tokyo dengan kereta api dan perjalanan itu memakan waktu sekitar 2 jam. Rencananya, mereka akan pergi ke konser itu dan menghabiskan sisa malam mereka dengan mengunjungi bar-bar di daerah Tokyo, lalu naik kereta pertama kembali ke sekolah keesokan paginya. Namun, saat mereka sedang melihat peta dan membuat rencana, mereka didekati oleh 2 orang pria Amerika. Richard Hinz yang berusia 19 tahun dan James Blackstone yang berusia 23 tahun. Kedua pria itu menjelaskan kepada Nicola dan temannya bahwa mereka sedang mengunjungi Jepang dari Amerika Serikat dan memulai percakapan. Nicola dan temannya tidak tahu siapa kedua pria itu dan tidak menunjukkan terlalu banyak minat kepada mereka. Richard berasal dari Memphis, Tennessee, dan ia bekerja di sana sebagai seorang musisi profesional. Sementara James berasal dari Los Angeles dan berada di sana untuk tur sebagai penari profesional. Kedua pria itu tampak sangat ramah, dan karena mereka sudah terbiasa dengan kehidupan malam di kota itu, mereka menawarkan diri untuk membantu Nicola dan temannya untuk menunjukkan jalan. Nicola dan temannya merasa kalau mereka tampak cukup ramah, sehingga mereka setuju. Mereka berempat akhirnya naik taksi bersama. Saat mereka berkeliling kota, Richard dan James memberitahu para wanita itu bahwa mereka telah memesan 2 kamar dan membayarnya di Hotel Keio Plaza di distrik Shinjuku, sebuah area yang terkenal dengan kehidupan malamnya yang semarak. Kedua pria itu menawarkan agar Nicola dan temannya itu dapat menggunakan salah satu kamar untuk menginap semalam tanpa biaya apapun. Namun, Nicola dan temannya menolak dengan mengatakan bahwa mereka tidak keberatan untuk tetap terjaga dan naik kereta kembali di pagi harinya. Sementara itu Nicola dan temannya senang karena telah mendapatkan beberapa teman baru. Mereka tidak tahu tentang perubahan nasib yang akan mereka hadapi. Saat kelompok itu sampai di Shibuya, mereka memutuskan untuk mengunjungi Scramble Bar. Di bar itu, Nicola dan temannya membeli minuman putaran pertama. Richard dan James lalu membeli minuman putaran kedua, yaitu minuman tequila. Namun teman Nicola melaporkan bahwa tequila yang diminumnya itu rasanya berbeda dari minuman biasanya. 1 menit dia duduk di sana menikmati minuman dan mengobrol, dan menit berikutnya dia jatuh pingsan. Disinilah kejadian malam itu menjadi agak kabur. Sesaat sebelum pukul 1 dini hari, rekaman kamera keamanan dari taksi menunjukkan Richard dan James memasukkan kedua wanita yang tampak mabuk berat itu ke kursi belakang mobil dan memberitahu pengemudi untuk membawa mereka ke Hotel Keio Plaza di Shinjuku. Begitu mereka tiba di hotel, keadaan berubah menjadi lebih buruk. Nicola dan temannya dipisahkan, masing-masing pergi ke kamar yang berbeda dengan salah seorang pria. Ketika mereka tiba di hotel, Nicola dan temannya itu sudah sangat mabuk sehingga mereka bahkan tidak bisa berjalan. Richard dan James akhirnya harus meminta 2 kursi roda kepada staf hotel agar mereka bisa membawa keduanya masuk ke dalam kamar. Dalam rekaman kamera keamanan hotel mengungkapkan bahwa Richard dan James jelas memahami betapa mabuknya Nicola dan temannya. Bahkan dalam rekaman itu, kedua pria itu terdengar mengejek para gadis, tertawa dan menyombongkan diri tentang apa yang akan mereka lakukan kepada keduanya. Richard yang membawa Nicola, sementara teman Nicola dibawa pergi oleh James. Dan di sekitar pukul 3:20 di pagi hari, pengaduan kebisingan diterima dan manajer hotel yang bertugas pergi ke kamar 1427, kamar tempat Richard menginap, untuk melihat apa yang terjadi di sana. Dia mengetuk pintu beberapa kali, tetapi ketika tidak ada jawaban, manajer itu memasuki kamar hotel
dan menemukan Nicola sudah tergeletak di atas lantai. Layanan darurat kemudian dipanggil untuk membawa Nicola dan temannya yang ditemukan di kamar lain ke rumah sakit terdekat. Namun terlepas dari upaya terbaik dari para medis, Nicola tidak pernah sadar kembali. Dan di sekitar pukul 4 pagi, diumumkan bahwa Nicola telah meninggal dunia. Penyebab awal kematiannya tidak jelas, membuat keluarga dan teman-temannya di Irlandia dalam keadaan syok dan juga berduka. Di tanggal 24 Mei 2012, Nicki Minaj menulis di Twitternya menyatakan kesedihannya atas pembunuhan terhadap Nicola. Dan dia mengirimkan doa terbaik kepada keluarga Nicola di Irlandia. Untungnya tidak sulit bagi polisi untuk melacak siapa yang telah melakukan hal ini kepada kedua wanita muda tersebut. Bagaimanapun, kamar hotel telah terdaftar atas nama Richard Hinds dan James Blackstone, dua orang pria Amerika yang bersama dengan mereka di bar malam itu. Kedua pria tersebut dilacak dengan sangat cepat dan keduanya ditangkap dan segera dibawa untuk diinterogasi. Awalnya, kedua pria tersebut tidak didakwa atas tuduhan merenggut nyawa Nicola. Mereka hanya didakwa atas tuduhan penyerangan terhadap salah seorang wanita di kursi belakang taksi yang mereka tumpanginya semalam. Polisi memiliki kecurigaan kuat bahwa kedua wanita tersebut telah diberi obat sebelum mereka jatuh pingsan. Sampel toksikologi diambil dari Nicola, berharap hasil analisis ini bisa digunakan untuk mengajukan tuntutan. Sementara itu, otopsi dilakukan pada Nicola untuk menentukan bagaimana dia bisa meninggal dunia. Dan hasilnya keluar pada tanggal 15 Juni. Dilaporkan bahwa Nicola tidak mengalami overdosis. Sebaliknya, dia mengalami kesusahan bernafas, kemungkinan besar akibat pernafasannya dibatasi dengan sesuatu yang lembut seperti handuk. Ditambahkan bahwa Nicola kemungkinan tidak meninggal dengan cepat dan butuh beberapa waktu yang kemungkinan besar menyebabkan keluhan kebisingan. Setelah polisi menentukan bagaimana Nicola meninggal dunia, mereka secara resmi mengajukan tuntutan tingkat pertama terhadap James dan juga Richard. Kejahatan ini menggemparkan Jepang dan juga Irlandia. Keluarga Nicola yang sangat terpukul dengan kehilangan tersebut menuntut keadilan bagi putri tercinta mereka. Ibunya dan ayahnya pergi ke Tokyo menjalani proses yang menyakitkan dalam menghadapi kematian putri mereka di negara yang jauh dan juga asing. Mereka mencari jawaban dan pertanggungjawaban, berharap bahwa sistem hukum Jepang akan memberikan keadilan bagi Nicola. Untungnya kepolisian metropolitan Tokyo merespon dengan cepat, menangani kasus tersebut dengan keseriusan. Mereka mengumpulkan bukti, mengirimkan rekaman keamanan untuk analisis forensik, dan dengan hati-hati menyusun kejadian pada malam yang menentukan itu. Kamar hotel juga diperiksa secara menyeluruh, mengungkap petunjuk yang mengarah langsung ke kedua tersangka. Richard mengklaim bahwa tindakan mereka malam itu sepenuhnya atas dasar suka sama suka. Tetapi tiba-tiba, keadaan menjadi tidak terkendali yang mengakibatkan Nicola kehilangan nyawanya. Dia bersikeras bahwa apapun yang terjadi pada Nicola itu adalah kecelakaan, tetapi polisi tidak mempercayai pernyataannya. Saat kasus tersebut disidangkan pada bulan Maret 2013, semakin banyak rincian yang muncul. Jaksa menduga bahwa pada malam yang dimaksud, Richard dan James memberikan obat kepada Nicola dan temannya tanpa sepengetahuan mereka, dengan maksud untuk membawa mereka kembali ke kamar hotel mereka tanpa persetujuan. Hal ini pada dasarnya telah dikonfirmasi oleh teman Nicola. Menurut Profesor Yoshida yang melakukan otopsi Nicola memiliki bekas cakaran di lehernya yang menunjukkan bahwa dia telah mencoba untuk melawan penyerangnya. Dan dia juga mengatakan bahwa metode yang digunakan untuk merenggut nyawa Nicola sangatlah brutal.
Teman Nicola dipanggil juga untuk bersaksi selama persidangan. Dan dia berusaha sebaik mungkin untuk menyatukan kejadian malam itu yang mengarah ke tegukan tequila yang membuat mereka pingsan. Dia berbicara tentang bagaimana para pria itu menawarkan untuk membawa mereka kembali ke kamar hotel, tetapi mereka menolak. Lalu para pria itu bertindak seolah-olah mereka menerima jawaban itu. Dan saat itulah muncul tequila dan begitu meminumnya mereka langsung kehilangan kesadaran. Dan dia tidak ingat apa yang terjadi setelah itu, dan hal berikutnya yang dia ingat adalah terbangun di ranjang rumah sakit. Tim pembela menggambarkan Richard sebagai pria yang jujur dan baik yang hanya ingin membantu kedua wanita muda itu untuk mencapai tempat yang aman seperti kamar hotel mereka, sehingga mereka bisa tidur untuk menghilangkan efek alkohol yang mereka minum. Namun, para penyelidik juga menunjukkan rekaman CCTV dari perjalanan taksi ke hotel di mana kedua pria itu terdengar berteriak gembira tentang bagaimana Nicola dan temannya jatuh dalam pangkuan mereka. Hal itu menunjukkan kalau yang terjadi sama sekali bukanlah kecelakaan dan sudah direncanakan. Dan saat para penyelidik terus menyelidiki masa lalu dari kedua pria itu, mereka menemukan bahwa ini bukanlah kali pertama James melakukan kejahatan serupa. Kurang dari sebulan sebelum Nicola meninggal, James dituduh oleh wanita lain telah mencampur isi minumannya dan memanfaatkannya. Ketika Richard diberi kesempatan untuk membela diri, dia menggambarkan Nicola tidak lebih dari sekedar seorang yang suka nongkrong di bar yang mencari pria yang bisa menemaninya untuk mabuk. Keluarga Nicola hadir selama persidangan dan mereka harus mendengarkan semua cerita mengerikan tentang apa yang terjadi pada putri mereka. Saat mereka menyampaikan pernyataan dampak korban, mereka meminta hakim menjatuhkan hukuman seberat mungkin. Tetapi sayangnya, hukuman yang akan diterima oleh kedua pelaku sangatlah mengecewakan. Richard saat itu masih berusia 19 tahun dan masih dianggap di bawah umur. Masalahnya, anak di bawah umur secara hukum tidak dapat dijatuhi hukuman yang sama dengan orang dewasa. Pada akhirnya, meskipun dia dinyatakan bersalah, dia hanya dijatuhi hukuman maksimal 5 hingga 10 tahun penjara. Sedangkan untuk James, dia hanya dinyatakan bersalah karena telah menyerang temannya Nicola, dan hukumannya bahkan lebih ringan. Dia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan telah dibebaskan pada tahun 2015. James kemudian kembali ke Amerika Serikat dan melanjutkan karirnya sebagai seorang penari. Di awal tahun 2016, dia menuliskan rasa terima kasihnya di Instagram kepada semua yang telah mendukungnya saat dia ditahan di Jepang. Sedangkan Richard, pembebasan bersyaratnya ditolak pada tahun 2017 karena dia dianggap gagal menunjukkan rasa menyesalnya terhadap kematian Nicola. Richard pada akhirnya dibebaskan dari penjara pada tanggal 19 November 2022 dan langsung dideportasi ke Amerika Serikat. Di tahun 2023, Richard memposting fotonya di Facebook saat tampil dalam turnya. Setelah meninggalnya Nicola, keluarganya mengumumkan bahwa mereka akan melancarkan tindakan perdata pada pihak hotel dan menuntut atas kelalaian mereka. Menuduh mereka melanggar hukum Jepang dengan tidak memeriksa apakah Nicola ada dalam daftar tamu dan mengizinkan pelaku membawa Nicola masuk dalam kamar dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan menggunakan kursi roda. Mereka juga bekerja tanpa lelah untuk bisa menghormati kenangannya, memberikan beasiswa atas namanya, dan mengadvokasi keselamatan turis muda di luar negeri. Setelah tragedi ini, ada perubahan positif yang bertujuan untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang. Keadilan telah ditegakkan, tetapi itu saja tidak cukup. Kedua pelaku seharusnya menghabiskan sisa hidup mereka untuk membayar apa yang telah mereka lakukan kepada Nicola. Namun sebaliknya,
Mereka masih menjalani kehidupan terbaik mereka di luar sana, sementara keluarga Nicola dibiarkan berantakan dan harus berjuang menjalani sisa hidup mereka dengan kebahagiaan yang telah direnggut. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Juga kalau ada yang mau request kasus, bisa tulis langsung di bawah. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!